Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid. Sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, Allah berikan kekuatan dalam mengajak umat untuk senantiasa bersama-sama syiar agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat majlis taklim, lewat syiar Masjid Al-Huda di perumahan Rabayu Legensi yang sama-sama kita cintai. Ibu-ibu sholihah yang hadir di kesempatan Sabtu sore yang penuh barokah, alhamdulillah cuacanya cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya, secerah rezeki kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini Allah karuniakan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, panjang usia berlimpah barokah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, dilancarkan usahanya, disehatkan jiwa raganya, bahagia rumah tangganya, soleh dan solihah anak keturunannya. Dengan berkah silaturahmi kita memohon kepada Allah, semoga yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan. Yang punya hajat apapun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu perkara. Besarkan Allah sebesar-besarnya. Jangan ada rasa pesimis, jangan ada rasa kecil hati. Kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah dengan silaturahmi ini menjadi jalan semakin meningkat lagi, mempertebal lagi keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, dan menjadi jalan kemuliaan keberkahan kita dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang merindukan syafaat beliau. Mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini hari Sabtu, dan kurang lebih 5 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah. Insya Allah Kamis malam Jumat kita akan berjumpa lagi dengan tahun kita, tahun baru Islam.
Alhamdulillah betapa betahnya kita hidup di dunia. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari tidak terasa sama sekali. Dari hari ke hari sepertinya cepat sekali, betul tidak Bu? Karena ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Berarti menjadi kode kita gak boleh terlalu betah, karena di dunia ini gak bakal lama, betul tidak? Apa yang kita punya pasti akan meninggalkan atau ditinggalkan. Maka dari itu, apa saja kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku ingin mendapatkan kebahagiaan dan keuntungan dunia akhirat untuk menghadapi tahun baru Islam. Yang pertama yang mesti kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang wajib kita laksanakan adalah bersyukur. Apa Bu? Sekali lagi apa Ibu? Bersyukur. Saya yakin ibu-ibu solihah yang hadir di sore hari ini semuanya sudah hafal ayat surat Ibrahim ayat 7 yang menerangkan janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan nikmat yang ada bila kita pandai mensyukurinya. Pasti sudah hafal, saya yakin, karena ibu-ibu Al-Huda semuanya saya lihat wajah-wajah surgawi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu ayatnya? Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan betapa Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur. Yang perlu kita garis bawahi, selama ini di otak kita, di pola pikir kita, bersyukur itu bila sehat. Itu pun gak salah, betul. Karena kalau kita sakit apa-apa susah, betul tidak Bu? Boro-boro mau gerak, boro-boro mau aktivitas yang berat, bahkan dikasih sama Allah pilek aja, napas itu susah. Selama ini di pola pikir kita rezeki itu hanya apa ini Bu? Apa ini? Jari Bu, ini mah jari bukan duit. Cuma ini kode aja ya. Kan biasanya ibu-ibu kalau minta ke ayam bebnya papa, paham itu mah apa itunya suaminya, udah ditransfer mamah gitu. Jadi selama ini kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah, kita mau sujud syukur ke Allah kalau dapat hal dalam materi saja. Dapat arisan, alhamdulillahirabbil alamin, sampai diposting di TikTok, diposting di FB, saking senangnya dapat arisan. Salah tidak bersyukur dapat arisan? Tidak, karena memang segala sesuatu kalau kita bahagia harus bersyukur, karena yang memberi kebahagiaan itu siapa? Allah. Cuma kita harus meningkatkan lagi pola pikir kita. Ibu, kita dikasih rezeki duniawi bahagia, tapi kenapa setiap saat kita tidak merasakan karunia yang paling mahal harganya? Apa coba Bu? Apa Bu? Di tubuh kita yang paling mahal harganya apa? Apa? Napas. Betul gak Bu?
Coba ibu tahan, ini saya menginstruksikan, tahan napas selama 15 menit. Sanggup tidak? Gak bakal sanggup. Ini napas yang keluar masuk setiap saat. Merasa ini bukan nikmat. Ini ngaji juga ya. Karena selama ini kenapa kita sering sedih, sering gelisah, sering galau, karena pola pikir kita fokusnya ke hal duniawi saja. Coba kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan betapa nikmat yang luar biasa Allah masih kita kasih napas. Betapa banyak di luar sana napas pun harus dibantu oksigen. Apalagi yang maaf punya gejala penyakit asma harus bawa alat kemana-mana. Saking mahalnya harga napas. Pernah ibu bayar harga napas? Gak pernah. Pernah ada malaikat Mikail yang membagi-bagi rezeki datang ke ibu minta tagihan napas? Gak pernah. Tapi selama ini kita jarang mensyukuri dari pemberian Allah napas. Mana itu napas? Kenapa betapa berharganya napas ibu? Ibu cantik luar biasa seperti Asanti. Ibu luar biasa uangnya banyak seperti Raffi Ahmad. Tapi kalau napas ibu diberhentikan oleh Allah, berharga tidak kecantikan ibu? Gak bakal. Napas ditahan sama Allah, diberhentikan detak jantungnya 1 jam, berharga tidak harta yang melimpah? Tidak. Makanya selama ini kenapa hidup kita sering dihadapkan dengan berbagai masalah? Ternyata pola pikir kita yang kurang tepat, pola pikir kita yang harus diperbaiki. Syukuri apa yang ada, apa yang adanya. Napas kita rezeki dari Allah, napas kita modal yang besar dari Allah. Dengan napas ini kita bisa sholat, dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sholat kita bisa mengerjakan pengajian, dengan sholat kita bisa berbakti kepada suami. Sehat, adanya sehat karena apa? Karena adanya napas. Coba kalau napas diambil oleh Allah. Makanya di antara kewajiban kita setiap saat yang harus diingat adalah betapa maha baiknya Allah, betapa luar biasanya Allah menyayangi kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan keleluasaan bernapas. Coba ibu, kita sama-sama bertafakur. Bertafakur itu apa? Bertafakur itu memikirkan betapa luar biasanya pemberian Allah. Napas itu pemberian Allah bukan bu? Pemberian Allah. Coba kita sama-sama tarik napas dan rasakan kemahabaikan Allah dari napas kita. Siap? Siap ibu? Tahan napasnya 3 detik saja, jangan lama-lama. Nanti ibu ngap ya. Nanti saya disalahin sama suami ibu. Kenapa ibu ngap? Gara-gara disuruh tahan napas. Ini ngaji apa kok tahan napas? Ya bu? Ini namanya tafakur. Tafakur itu pahalanya luar biasa. So, 1, 2, 3. Tarik napasmu dari hidung. Rasakan angin yang masuk dari luar. Itu pemberian Allah dan itu kenikmatan yang luar biasa. Keluarkan lagi. Nikmat tidak? Nikmat. Itu yang jarang kita syukuri. Makanya jangan heran kata ibu, saya itu udah sholat rajin, sholawatnya sehari udah 10.000 kali, baca Qurannya rajin, ke pengajian dimanapun saya datangi, tapi kenapa suami saya kok enggak setia? Jangan-jangan Allah menegur ibu fokus kepada hal duniawi, hal di luar saja, tapi nikmat yang Allah berikan lewat tubuh ini jarang kita sadari, jarang kita syukuri. Maka dari itu ketika memasuki tahun baru Islam, perbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita yang sudah Allah panggil duluan ke alam barzah, tapi kita masih diberikan kesempatan
sampai detik ini masih hidup di dunia. Ini bukan tidak ada alasan Ibu, karena tidak ada kejadian yang di luar kehendak Allah. Termasuk kita diberikan usia sampai detik ini kehendak Allah, bukan Bu? Kehendak Allah. Dan itu maunya Allah. Bagaimana caranya agar kita mendapat keuntungan? Pakailah modal yang sudah Allah berikan menjadi jembatan kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya dengan memperbanyak syukur. Alhamdulillah. Coba kalau bercermin tafakur, tenang hati ini. Ya Allah, alhamdulillah badan saya gemoy, yang penting sehat, makan nikmat, tidur nyenyak. Jangan lihat orang lain yang langsing, nanti gak bersyukur. Ya Allah, lihat suami meskipun ngoroknya keras, alhamdulillah masih punya suami. Ya Allah, tetangga saya kemarin suaminya udah meninggal, gak ada lagi tempat keluh kesah, tempat berbagi cerita. Betul tidak? Pokoknya syukuri aja, semua yang terjadi pasti ada kebaikan Allah. Karena kalau kita mengeluh, udah dijamin gak bakal bahagia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka cara bersyukur untuk menyambut tahun baru Islam diantaranya adalah tadi, pertama memperbanyak rasa syukur, yang kedua memperbanyak introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa? Menilai diri, sibuk memperbaiki diri, jangan sibuk memperbaiki orang lain. Kalau bahasa kerennya anak-anak sekarang, jadilah versi terbaikmu. Jadilah dirimu lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jadi kita ngaji, ada wirid, pengajian, taklim, kemana-mana kita kejar. Tujuannya apa? Kita mau lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Justru makin rajin ke pengajiannya, harus semakin bahwa kita ini belum bisa apa-apa. Ya, jadi kalau udah rajin ngaji, nggak gampang menilai buruk untuk orang lain, nggak gampang menghakimi orang lain. Kalau ada orang yang udah diajak ngaji, mau, alhamdulillah jadi amal jariah. Sudah diajak beberapa kali tapi belum terbuka hatinya, ya sudah, karena hidayah milik Allah dan mungkin belum terbuka. Terus saja doakan, jangan sampai dihukumi, apalagi dibilangin, kasihan lah hidupnya, nggak mau ke pengajian, mau jadi apa nanti dia meninggal. Nggak boleh, ya, nggak boleh, karena akhir seseorang itu hak mutlak, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu amal rahasia seseorang. Mungkin yang ditampakkan sedikit, tapi dia nangis di sholat tahajudnya, sedekahnya luar biasa, taat kepada suaminya sehingga suaminya ridho. Kan kunci kita mendapat ridho Allah, sudah mendapat ridho suami. Maka dari itu berbahagialah ibu-ibu yang mendapat support dari suaminya sehingga bisa ngaji dari pengajian ke pengajian lain, tapi tetap jaga hati, jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Dan tetap nomor utama kita bakti kepada suami. Apa Bu? Bakti kepada suami, taat kepada suami. Terus kata ibu, Umi gimana kalau udah nggak ada suaminya? Berbuat baiklah kepada sesama. Semuanya hamba Allah, semuanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berintrospeksi diri? Kita adalah manusia biasa, betul tidak Bu? Betul apa betul? Kita manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia biasa. Manusia itu ada di tengah.
Malaikat di atas, setan di bawah. Kadang ada sifat malaikat, kadang ada sifat setan. Kalau lagi imannya baik, sifat malaikat, baiknya luar biasa, punya makanan berbagi ke tetangga, mulutnya dijaga, sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemis atau puasa Daudnya gak ketinggalan, ada Jumat Barkah, paling kencang sedekahnya. Ada orang yang sedang kebutuhan, ditolong lillahi ta'ala. Itu kan sifat-sifat malaikat, terus menebar kebaikan. Di satu sisi kalau imannya lagi melehoi, ibu tahu melehoi, lagi ngedrop, imannya lagi turun, luar biasa. Kadang manusia lebih jahat daripada setan. Maka itulah pentingnya menjaga iman, diantaranya yaitu banyak introspeksi diri. Karena kita manusia biasa pasti banyak kesalahan, pasti banyak kekurangan. Tapi sebesar-besarnya dosa kita, ingat kita punya Allah yang Maha Pengampun. Apa Bu? Ingat kita punya Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita zaman dulu sebelum hijrah itu ya namanya orang-orang pasti melewati masa-masa dalam tanda kutip nakal ya Bu ya. Mungkin belum kenal jilbab, belum kenal sholat 5 waktu. Kenal sih kenal, cuma sholatnya ya kadang sholat kadang tidak. Lumayan lah katanya subuh aja, atau bahkan subuh paling malas, lumayan lah duhur aja. Tapi sekarang alhamdulillah sholat 5 waktunya terjaga, pakai hijab, pakai jilbab, menutup aurat. Nah, dosa-dosa kita yang dulu yang sudah Allah tutupi, ini diantara keistimewaan yang Allah berikan. Jangan pernah membuka aib kita di masa lalu. Kalau Allah sudah menutup aib kita, maka tutup rapat-rapat aib kita sendiri. Karena ada sebagian orang yang malah merasa bangga mengumumkan dosa-dosa dia di masa lalu. Ini dulu saya ini preman loh. Ini dulu saya ini gini. Gak usah. Kalau Allah sudah nutupin keburukan kita, udah tutup. Allah itu sayang loh sama kita, tutup. Siapa sih orangnya yang gak punya masa lalu? Kita kan manusia, bukan malaikat. Pernah jatuh, pernah pokoknya punyalah dosa masing-masing. Gak usah dibuka-buka, gak usah diumbar-umbar. Bagaimana kalau kita tahu keburukan orang lain? Justru itu jadikanlah jalan untuk kita mendapat keridhaan Allah dengan tidak mengumbar aib orang lain. Tutuplah aib orang lain sebagai bagaimana kita mau ditutup aib kita. Coba yang hadir di majelis taklim semuanya pasti punya catatan kesalahan, termasuk yang ngomong. Banyak dosanya, banyak kesalahannya. Allah tutup. Punya sifat satar, Allah itu maha menutup keburukan hambanya. Ini sebagian dari kebaikan Allah. Untuk apa? Agar kita masih saling menghargai. Coba kalau di sini di atas saya ada seperti layar dosa Umi Naila ini, mungkin ibu-ibu udah nggak mau kenal saya lagi. Itulah maha baiknya Allah yang harus kita syukuri, benar tidak Bu? Allah tutup keburukan dan aib kita agar kita sama-sama saling bisa menghargai. Kita punya dosa, orang lain punya dosa, kita tutup aib kita tutup aib orang lain. Tujuannya apa? Demi menjaga tali silaturahmi. Dan itu jadi amal jariah. Karena ingat Bu, dari lisan ini betapa pentingnya menjaga lisan. Ada orang yang mendapat amal jariah dari lisannya, ada orang yang mendapat dosa jariah dari lisannya. Kalau ada orang yang sedang berseteru, ibu tahu berseteru,
saling diam kan. Kalau emak-emak berantemnya paling diam-diaman ya. Tapi ada juga yang barbar sampai gontok-gontokan. Alhamdulillah, itu di sana, nggak ada di sini mah. Ketika si A sama si B lagi selek, si A sama si B lagi selek, lalu si A sama si B curhat ke si C. Nah, si C ini kalau dicurhatin si A, jangan lapor lagi ke si B. Si B curhat lagi ke si C. Jadi intinya si C ini ibaratnya tempat curhat lah. Jadi keluh kesah si A bilang ke si C, keluh kesah si B bilang ke si C. Si C jangan suka jadi mulut yang ember, jangan punya sifat kompor. Ketika si B menjelek-jelekan si A di hadapan si C harusnya meredam. Sudah, namanya juga manusia, saling memaafkan aja. Gak bisa saya maafkan. Sampai kiamat pun saya babakan luka, sakit hati. Si C jangan sampai gini, iya memang orang itu kurang ajar. Jangan sampai malah dikasih bensin. Udah tahu orang lagi berkibar-kibar, berkobar-kobar api, ini malah dikasih lagi bensin. Ya tambah menggebu-gebu apinya ya Bu. Si C ini bisa jadi amal jariah kalau meredam perseteruan si A sama si B. Jadi jangan Allah kasih modal mulut kepada kita, tapi naudzubillah mulut inilah yang mengantarkan kita kepada siksaan api neraka. Ini modal loh mulut ini, modal luar biasa. Di luar sana betapa banyak hamba Allah yang dikasih mulut tapi tidak dengan bicaranya alias bisu ya Bu ya. Kita mah dikasih mulut dengan cerewetnya, dengan ceramahnya tiap pagi kultum sama anak-anak, betul nggak? Jadikan lisan ini jadi jalan amal jariah. Kalau belum bisa menjadi pelita untuk orang lain, minimal jangan jadi racun untuk orang lain. Kalau belum bisa mengajak orang lain dalam kebaikan, minimal jangan suka menebarkan racun virus kepada orang lain. Karena tipe orang itu kan beda-beda ya Bu. Apalagi kalau orangnya tipenya gampang tersulut emosi. Maka ketika si A sama si B yang lagi perseteruannya melerai, lalu bisa baikan lagi gara-gara jasa si C, maka si C akan mendapat pahala jariah. Ketika si A sama si B tali silaturahminya nyambung lagi gara-gara satu si C, maka sampai meninggal si C pun mendapatkan kebaikan dari jalan dia mempersatukan yang tadi berseteru. Sebaliknya, kalau si A sama si B udah berseteru tapi dia malah makin berseterunya luar biasa lagi, permusuhannya sama kayak Iran dan Israel sekarang saling menyerang, maka naudzubillah si C pun kebagian dosa jariah. Nah makanya Ibu, marilah kita tutup tahun 1446 Hijriah dengan memperbanyak syukur kepada Allah. Masih banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Tahun ini Allah berikan berbagai macam anugerah yang luar biasa. Kita selama ini banyak lupanya ke Allah, selama ini banyak bengong daripada ibadahnya, banyak ngobrol daripada baca Al-Qur'annya. Maka buru-buru tambah lagi untuk menutup tahun ini dengan memperbanyak istighfar, yaitu introspeksi diri. Kita sama-sama berusaha dan minta pertolongan kepada Allah agar kita di tahun yang akan datang lebih baik dari kita di tahun yang sudah terlewatkan. Amin ya robbal alamin. Karena sesuai dengan keterangan, barang siapa yang ingin mendapat keuntungan di hadapan Allah, tentu semuanya ingin mendapatkan keuntungan ya Bu, betul tidak? Ibu mau untung mau rugi? Untung dong. Jualan juga Ibu mau untung kan? Bisnis juga Ibu mau untung kan? Apalagi kita hidup di dunia tidak lama, di akhirat mau dong dapat keuntungan dari Allah. Maka kategori orang yang mendapat keuntungan dalam pandangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mangkana yaumuhu khairan min amsihi.
yaitu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka kita usahakan, kita niat juga, perbanyak niat dalam kebaikan itu kan sudah mendapat nilai plus 1 dari Allah. Makanya niatkan tahun 1447 saya akan lebih baik lagi dari tahun 1446 Hijriah. Bagaimana kebaikannya? Saya akan fokus. Bagaimana saya makin semangat ibadahnya, makin semangat dalam menahan lisan dari menyakiti orang lain, makin semangat taat ke suaminya, makin semangat bayar hutangnya. Ya Bu, amin ya Rabbal alamin. Kan bayar hutang juga ibadah, betul tidak Bu? Betul, ibadah dong. Kalau nggak bayar hutang malah dosa. Jadi bagaimana fokus untuk memperbaiki diri agar diri kita lebih baik dari hari kemarin, dan jangan sibuk ngurusin orang. Apa Bu? Jangan sibuk ngurusin orang lain, karena yang orang lainnya pun mungkin nggak mau kurus ya Bu ya. nggak mau diurus gitu. Udah urusin aja diri sendiri. Perbaiki sholat, perbaiki lisan, perbaiki sikap, perbaiki pola pikir. Kan yang ditambah itu jangan hanya materi saja Ibu. Kita dari waktu ke waktu harus tambah ilmu. Tujuan tambah ilmu agar apa? Tambah amal. Kalau udah tambah amal apa? Tambah berkah. Kalau udah berkah, hidupnya nyaman, tenang, tentram. Itu kemauan Allah. Betapa maha baiknya Allah. Allah kasih modal luar biasa. Disuruh kata Allah ibadah. Allah butuh ibadah kita tidak Bu? Tidak. Satu dunia beserta isinya semuanya sujud kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah mah mulia aja. Orang mau pada sholat mau tidak, tetap Allah maha mulia. Atau sebaliknya, dunia beserta isinya manusia tidak sujud kepada Allah alias semuanya tidak ada yang sholat, Allah tetap mulia. Makanya kita ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita sendiri. Coba Bu, kalau kita nih contoh Ibu kerja, berarti Ibu punya bos, betul tidak? Punya bos, sama bos dikasih modal. Kata Ibu, bos saya mau jualan, boleh nggak pinjam modal? Ini mah bahasanya pinjam. Boleh, mau pinjam berapa? 100 juta. Kata bosnya nggak ada harus syarat, nggak ada tanda tangan, silakan langsung dikeluarkan 100 juta. Lalu sama kita dikelola dengan baik, dikelola ada keuntungan, kita ingat kepada bosnya, ngasihlah meskipun bosnya nggak minta. Kira-kira bosnya suka nggak Bu? Suka dong, berarti tahu terima kasih. Tapi kalau sebaliknya, kita udah dikasih pinjaman modal oleh bos, pas dipanggil oleh bos itu nggak mau, pasti manggil-manggil bikin repot orang. Kira-kira sopan nggak Bu? Enggak. Kita dikasih modal badan sama Allah, dikasih rezeki, dikasih kemudahan, dikasih keluarga, anak-anak yang sehat. Lalu ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrol. Loh, kok sudah ada lagi ya? Bukannya bilang alhamdulillah, malah kok udah ada lagi ya? Kayak kaget denger adzan itu. Padahal yang manggil siapa? Bos dari Maha Bos, Allah yang ngasih kita modal. Kenapa denger adzan kok kaget? Malah naudzubillah, bahkan ada yang berani meninggalkan sholat. Jadi kalau gitu pakai modal sia-sia. Udah dikasih kebaikan, modal yang luar biasa, tapi tidak dipakai berterima kasih kepada yang sudah memberikan modal tersebut. Padahal kalau kita sholat pun yang untung bukan Allah tapi kita. Nah itu diantaranya PR terbesar. Kita sama-sama hidup di dunia harus punya target. Maka kita perbaiki lagi ibadah kita, terutama sholat ya Bu ya. Sholat harus lebih di awal waktu lagi usahakan. Lalu bacaannya diperhatikan,
Lalu kita sebagai ibu ketika sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, sholat disiplin setiap waktu, itu menjadi kunci agar anak-anak kita mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan berharap anak-anak kita mau rajin sholat kalau emak bapaknya aja nggak sholat. Nah, jangan main HP terus. Cepat ke masjid dan ngaji. Emaknya main HP terus. Nah, jangan tiktokan terus. Cepat, emaknya scroll tiktok terus. Kan nggak bisa ya Bu ya. Al ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah paling pertama. Awas, posisi kita sebagai istri akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Posisi kita sebagai ibu akan dimintai pertanggungjawaban juga di hadapan Allah. Jadilah istri yang bahagia versi diri kita. Jadilah ibu yang bahagia versi diri kita. Jangan suka membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, apalagi rumah tangga artis. Nanti gak bakal bersyukur terus. Bapak, tuh orang lain mah jalan-jalan ke Thailand, ini mah jalan-jalannya ke Tanjung Muncang terus. Itu gak bakal bersyukur ya. Tuh orang lain mah makan-makan di Siput Barelang, ini mah ayam penyet aja di Laguna. Itu berarti gak bersyukur. Justru alhamdulillah masih punya suami, alhamdulillah suami masih bertanggung jawab. Udah gak boleh terlalu sering melihat nikmat orang lain. Nanti kita gak bakal bersyukur, yang ada kurang terus. Fokus aja, alhamdulillah ya Allah masih bisa makan, alhamdulillah ya Allah masih punya anak-anak yang sehat, alhamdulillah ya Allah masih tidak kekurangan dibandingkan orang lain yang kekurangan. Dan kalau mentok-mentoknya, alhamdulillah ya Allah saya masih bernafas. Betul tidak Bu? Saya masih bernafas. Sebokeh-bokehnya masih Allah kasih nafas, pasti ada rezekinya. Gak mungkin Allah menghidupkan hambanya tidak dengan rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pengajian di sore hari ini hanya sama-sama sharing, saling mengingatkan bahwa tahun 1446 Hijriah akan tutup buku. Maka kita sama-sama tingkatkan rasa syukur karena Allah sudah maha baik, luar biasa nikmat Allah yang belum kita syukuri. Maka perbanyak lagi syukur agar nikmat yang ada Allah jaga dan Allah tambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, perbanyak istighfar karena selama 1 tahun kemarin kita pasti banyak salah, banyak dosa. Teruslah belajar fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan sibuk fokus kepada kesalahan dan dosa orang lain. Kita meninggal gak bakal ditanya ibadah orang lain. Kita meninggal akan ditanya amal ibadah yang kita lakukan sendiri selama kita hidup di dunia. Syukur, istighfar. Syukur, istighfar. Apa Bu? Syukur, istighfar. Sibukkan hati dengan baca alhamdulillah, sibukkan lisan dengan baca istighfar agar tidak ada celah setan menggoda kita. Naudzubillahi min dzalik, apalagi sampai kufur nikmat. Marilah ibu-ibu kita sama-sama membaca doa, dan sebelum berdoa kita membaca istighfar. Astagfirullah. Ada pengumuman? Bisa? Oh yang baik ya? Ya Allah namanya? Belum? Bisa? Oh ya tadi yang pinjam. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin
الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu mohon doanya, mungkin doanya untuk kedua orang tuanya yang anandanya tadi ya, kedua ya, meninggalnya bayi ya, 4 hari ya kalau nggak salah. 4 hari, baru 4 hari, baru 2 hari ya Allah, meninggalnya tadi. Kalau anak yang belum balik itu nanti akan menjadi wildan. Wildan itu anak-anak yang lucu di surga, yang tugasnya menghibur para penghuni surga. Berarti kalau secara tidak langsung anak-anak yang meninggal sebelum balik itu tabungan untuk kedua orang tuanya. Tapi namanya manusia, apalagi baru melahirkan, obatnya sakit melahirkan itu, lihat bayi yang sehat, betul tidak? Tapi Allah punya kehendak dan pasti ini kebaikan dari Allah. Kita belum tahu, ya Allah kenapa saya ini mau punya keturunan tapi engkau ambil lagi ya Allah. Allah maha tahu untuk kebaikan kedepannya. Jadi kita doakan semoga orang tuanya diberikan kesabaran dan insya Allah setelah sehat Allah kasih lagi karunia titipan selanjutnya yang sudah diambil oleh Allah, dan itu titipan Allah insya Allah menjadi tabungan beliau untuk pulang ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, orang tuanya diberikan ketabahan, dan insya Allah segera Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Nas'alukal ijabah wal barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.